saya diturunin. Kenapa? Karena Bang Suma ini nggak bisa menjauh. Dan apa yang saya ngomong itu benar, diturunin. Ini sebelum saya ngomong saya sudah kasih tahu. Ya. Kalau saya diskusi dengan binatang kan percuma, Bang. Saya harus diskusi dengan manusia kan. Tuh. Ini Ciri-ciri baru kata pembukaan yang aja. berwujud manusia itu otaknya tidak berfungsi kan Bang gitu, Suma. Bang. Kan itu. Bang Suma, saya nggak akan pernah mau menyia-nyiakan waktu saya yang berharga diskusi dengan binatang kan gitu. Saya bukan ustadz. Kata siapa saya ustadz? Kata siapa saya ustadz? Saya ini penginjil jalanan yang akan menginjili semua orang Kristen supaya mereka sehat berakal, bukan gila permanen. Jangan gitulah gitu ya. Bang. Jangan ya, gitulah Bang. Abang bukan penginjil, abang pendakwa. Saya penginjil. Saya mengajarkan Injil. Boleh saya tanya Bang? Oke, boleh saya tanya abang teologinya di mana Bang? Sekolahnya Bang? Sekolah tidak teologinya di mana Bang? Sama seperti Paulus tidak sekolah, Lukas tidak sekolah, Markus tidak sekolah, Petrus tidak sekolah. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan berarti dia pintar. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang tidak memiliki mutiara. Kenapa? Karena Yesus melarang memberikan mutiara kepada babi. Gitu Bang. Jadi gini Bang, ya, bagi Yesus Kristen itu babi. Hormati, Bang. Itu dulu. Yesus mengatakan Kristen itu babi dan juga anjing kan gitu. Ya makanya kalau berbicara itu hati-hati kalau berbicara. Sekalipun saya mengatakan kalau saya bicara dengan binatang, saya akan membinatangkan orang tersebut kalau memang dia lebih pilih menjadi binatang. Paham? Tapi saya akan memanusiakan binatang kalau binatangnya mau dimanusiakan. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini Kristen. Paham sampai situ ya? Yang maha kasih. Sekalipun sudah dikatakan binatang. Kalau Yesus mengatakan bahwa Kristen itu anjing dan babi, masih mending kami umat Islam masih menghargai ente. Paham? Meskipun Yesus menganggap kau anjing dan babi. Paham sampai situ ya? Oke? Saya mengatakan saya masih memanusiakan. Saya masih memanusiakan binatang yang mau dimanusiakan. Paham? Paham Gurunda. Oke, silakan masuk ke materinya. Silakan. Iya, jadi gini Gurunda, saya itu meskipun dicaci maki ya, itulah sikap Kristen itu. Yang mencaci maki tadi kan ente yang mencaci maki barusan. Makanya saya tanggapi, saya mengatakan saya memanusiakan meskipun binatang. Binatang bagi Yahudi itu kalian. Ya, kapan saya mencaci maki? Kapan saya mencaci maki Gurunda tadi? Kalau Suma begini. Ya nggak apa-apa. Saya menjawab bahwa manusia yang dibinatangkan oleh Yahudi, kami umat Islam masih memanusiakannya. Tapi saya dalam dunia dialog, saya terkadang menghadapi manusia yang berwujud binatang. Dan saya selalu berupaya untuk memanusiakan binatang-binatang yang dianggap binatang oleh Yahudi ini. Kapan? Nah, kan gitu, saudaraku. Saya memaki Gurunda dengan saya kata tidak tadi, mengatakan Bang. Anda memaki. Anda mengatakan dari tadi kalau sama Suma itu saya diturunkan. Saya menjawab, diturunkan kalau manusia itu wujudnya, tapi otaknya otak binatang, kan gitu. Paham ya? Saya tidak mau menghabiskan waktu saya dengan manusia yang hanya wujud, tapi tabiatnya binatang. Jadi mau diturunkan ini. Jadi mau diturunkan binatang. Tergantung kalau Anda adalah berwatak binatang, ya diturunkan. Simple kok. Simple. Saya berwatak kasih Gurunda. Kalau berwatak kasih nggak mungkin jadi Kristen. Lucu ente. Kasih kok Kristen? Gimana ceritanya kasih Kristen? Kasih itu jadi apa Bang? Kasih itu mengajarkan orang lain untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Menurut Yesus, Matius 5:19 itu baru kasih. Ya, kembali lagi ke Kristen. Anda membaca Bible kan berarti Kristen. Kristen apa? Kenapa Kristen? Matius itu kan bukan kitabnya Kristen. Matius itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Yesus. Kemudian dalam bentuk bahasa Yunani mereka membuat konsili untuk meloloskan kitab-kitab yang mereka kanon. Loloslah Matius. Padahal itu hanya surat kabar, kan begitu. Siapa yang bilang kalau Injil itu bukan kitabnya Kristen? Sekarang Yesus mengenal Bible Anda enggak? Yesus mengenal kitab Anda enggak?
Nah, ini Injil bukan diturunkan, Bang. Enggak sama Al-Quran diturunkan. Mana ada kemudian Bang, yang kau sebut Injil itu adalah Lukas, Markus, Matius, yang itu bukan Injil. Inilah kamu itu sebagai Kristen harus belajar buku-buku wartawan itu bukan Injil. Oke, ya kita gantian, Bang. Kita gantian dulu, Bang. Ya, memang kan dari tadi kita gantian. Saya tidak bicara sendiri. Ya, oke, ya. Yang dimaksud Injil itu bukan seperti narasi bahwa Injil itu turun dari langit, turun sejak Yesus bayi, bukan seperti itu, Bang. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan, sang pemberi itu dari atas. Yesus yang menerima, yang memberi di atas, berarti firman yang dimaksud Yesus dari atas. Gak usah lebay. Sedangkan buku-buku yang kau maksud itu adalah buku-buku hasil penyelidikan orang, kan? Itu bukan Injil. Nah, itu Lukas. Ya, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Itu Bible. Tetapi karangan Markus, karangan Matius, dan seterusnya, kan gitu. Yohanes, ya, itu dicatat langsung. Iya, ya, dengan dicatat. Kesaksian. Bukan dari mulut Yesus. Bukan dari mulut Yesus. Ya, dia kan hidup. Bukan dari mulut Yesus. Kan sudah aku bilang, wartawan yang mencatat kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Tapi bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Bukan sabda Yesus juga. Begitu. Jadi maksud Gurunda begini, apakah perlu ada kitab lagi yang kitab Yesus begitu? Artinya Yesus yang menulis gitu, Bang. Perlu begitu, Bang? Yesusnya menyampaikan firman, kan? Dan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Yahudi, kan? Iya, maka itu dicatat oleh para muridnya. Nah, mana segala firman itu? Mana segala firman tersebut? Iya, itu sudah disampaikan. Mana segala firman itu? Mana segala firman yang tadi yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Nah, ini gimana sih? Gurunda ini tiap hari baca-baca Bible, kok malah bertanya? Saya bertanya mana segala firman, bukan wartawan. Segala firman Yesusnya, bukan segala firman Paulus, bukan segala firman Lukas. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, menurut wartawan. Ya sudah, kalau begitu mana ucapan Yesusnya? Mana ucapan Yesus yang tidak bercampur aduk dengan wartawan? Mana? Iya. Yang lainnya perkataan Yesus itu, aku, ini salah satu, Bang, ya. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Itu kan yang didapatkan oleh wartawan. Yang saya maksud di sini adalah segala firman yang tidak tersentuh oleh orang-orang lain untuk menjamahnya dan menambahkan dan mengulangi. Mana segala firman yang Yesus terima, mana? Mana segala firman yang Yesus terima, mana? Ketika kami mengutip perkataan Yesus dikatakan wartawan. Ini gimana sih? Dengarkan, pasang kupingmu baik-baik. Yesus mengajar Markus, tidak ada buku Yohanes. Paham situ? Tapi Yesus sudah mengajarkan. Iya, memang benar. Firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Ada nggak yang mencatat? Nggak ada. Ada nggak yang menghafal? Nggak ada. Lalu kenapa ada buku-buku ini? Buku-buku ini ditulis oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan yang terkait dengan peristiwa Yesus penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Sampai situ paham? Loh, siapa bilang, sampai Bang? Situ paham? Kalau abang yang maksud ini Lukas, iya. Tapi kalau Matius, ya nggak bisa. Yesus, Bang. Lukas, bukan. Yohanes, Anda baca Matius 9. Aduh. Anda baca Matius 9 nomor 9. Apakah itu murid Yesus yang menulis Matius? Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9. Apakah penulis Matius itu murid Yesus? Orang yang tidak dikenali. Karena memang bukan firman Tuhan. Matius ini namanya doang, Yesus, Bang. Namanya doang yang sama, tapi bukan murid Yesus yang bernama Matius itu yang kemudian menulis Matius. Coba Anda baca Matius 9. Matius siapa? Matius yang tidak dikenal. Berapa kali saya harus bilang? Kok bisa Matius tidak dikenal? Makanya belajar. Saya mau manusiakan yang tadinya bukan manusia. Kalau Anda masih tetap seperti ini, Anda tidak berubah. Coba Anda lihat di dalam kitab Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini siapa ini?
Gurunda ini gimana sih? Aduh, kalau Gurunda berada dalam keraguan-raguan, ya dalam kitab Anda itu mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitabnya mana? Mana ahli kitabnya? Yang mau ditanyain? Ya Oten. Oten itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab Oten. Ini gimana ini? Hei, Bahlul. Kalau kau disebut ahli kitab, kau bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik, itu baru ahli. Terjemahan kok ahli nyibul iya. Coba Anda baca Matius 9:9 kalau Anda ahli. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia memanggil dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu jangan bicara sendiri kau. Jangan bicara sendiri. Jangan kau nampakkan kebinatanganmu di depanku. Jangan bicara sendiri. Saya kalau sedang bernarasi kau dengar. Kau sudah panggil guru, itu sudah betul. Ya, kau tinggal kau dengar, habis itu kau tanggapi. Jangan kau ngomong sendiri. Apakah benar itu yang dikatakan Yesus, jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada orang kamu? Hah? Anjing dan babi. Mungkin karena ini Anda sedang dibacakan pewarta menulis, Anda nyerocos. Diam dulu, habis itu kamu terangkan maksudnya. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius itu lalu mengikuti dia. Ini penulis atau bukan ini yang bernama Matius di sini? Coba kau jawab, silakan. Ya, ini memang sulit. Menurut kami ya Matius. Itulah yang disebut bahlul kitab. Menurut Gurunda. Ya, nah ini gimana? Masa kau katakan itu adalah Matius? Hah? Kalau itu adalah Matius, bukan narasinya. Setelah Yesus pergi dari situ, Matius melihatku. Masih giliran saya bicara, Bang. Masih giliran saya, Bang. Masih sabar. Aduh, dan duduk di rumah cukai, lalu dia memanggilku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah Matius. Gurunda gini, silakan. tunjukkan paham teologi atau dosen-dosen teologi yang mengatakan kitab Matius itu bukan Matius murid Yesus. Tunjukkan, Bang. Hai, satu paket orang-orang Kristen itu satu paket. Satu paket orang Kristen itu pasti akan mengatakan itu Matius. Kata Yesus. Kenapa Anda bantah? Nah, saya bantah karena tidak sesuai dengan logika sehat. Saya bantah karena tidak sesuai dengan logika sehat. Enggak sesuai dengan narasi Abang. Itu yang tertulis di situ. Makanya saya katakan kamu itu bukan ahli, tapi kamu bahlul. Saya katakan kalian bukan ahli, kalian bahlul. Kalau Anda mengatakan para pendeta, para teologi, Yesus memang mengatakan kepada muridnya, yang lagi-lagi terekam oleh penulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang tugas kalian menyesatkan banyak orang. Harus digenapi itu. Coba kau pelan-pelan baca itu Matius 9:9. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, gunakan akal, sambungkan antara mulutmu dengan akalmu. Coba, saya diam, silakan. Justru Gurunda ini yang memutarbalikkan firman. Nah itu gimana? Coba kau baca dulu. Penulis. Kamu baca dulu. Bukan Matius. Kamu baca dulu, baca Matius 9:9. Pelan-pelan kamu baca, pelan-pelan. Dibacakan aja, Bang. Soalnya kalau saya sudah baca dan kesimpulan saya itu tadi. Saya sudah baca dan kesimpulan saya penulis Matius bukanlah murid Yesus. Oke. Nah sekarang kamu mengatakan saya salah. Saya izin terjeda sebentar ya. Matius 9 ayat 9 ya. Saya izin terjeda sedikit ya. Silakan. Inilah teman-teman, saudara-saudara kita ini sok cantik, sok paten gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bang Rima terpental laporin Indonesia. Malam terpental. Baik bang. Baik Datu. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri, konon melarang muridnya melemparkan barang-barang kudus kepada anjing dan juga melemparkan mutiara kepada babi. Mereka merasa pintar. Nah, silakan. Oke.
Oke, Gurunda, saya sudah baca, ya. Tidak ada saya dapati di situ yang datanya menuliskan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain. Gak ada, Bang. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu Matius yang lain? Setelah Yesus pergi dari situ, murid Yesus. Ya, saya baca. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius. Itu siapa itu Matius yang dilihat oleh, yang diceritakan oleh Matius, penulis Matius ini? Ya, masih murid Yesus. Siapa itu muridnya? Iya, masih murid Yesus. Yaitu Matius. Iya, siapa muridnya? Di mana di situ dikatakan? Iya, di mana di situ dikatakan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain? Ya, ini dia gitu, sudah bernarasi nih. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Iya. Lalu? Ya. Kenapa dia tidak mengatakan lalu Yesus melihat aku? Nah, kalau ya oke, saya ikuti dulu Gurunda ya. Misalkan itu Matius lain ya Bang ya. Misalkan dulu Bang ya. Di mana yang dikatakan Matius yang lain itu dikatakan dia yang menulis kitab Matius, di mana Bang? Lah, ini penulisnya dimana, berkata Bang? Yesus. Penulis atau pengarang atau wartawan buku Matius sedang menulis bahwa Yesus melihat seseorang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius itu, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini penulisnya siapa? Matius gitu. Oh iya. Saya paham Bang. Oh, berarti dia harus menulis Yesus melihat aku, begitu ya? Kalau itu adalah muridnya, ya? Iya dong. Iya. Kalau dia adalah muridnya, tapi ini gitu kan, ini kan dikisahkan dan dikisahkan itu sudah dikisah-kisahkan lagi dari beberapa orang gitu Bang ya, sampailah kepada kami. Jadi ini dikisahkan Bang, ya. Itu dari penyampai itu Bang. Iya, Anda sudah benar. Kalau yang menginformasikan, yang sudah memberitakan, sudah 20 abad yang lalu Bang. Ya, 20 abad yang lalu, yaitu BC, before Christ ya Bang ya. Jadi itu ya penerjemahan dalam narasi ini sehingga membuat Gurunda itu tidak paham bagaimana mungkin saya sebagai penulis ya, saya mengisahkan diri sendiri Bang, gitu ya. Silakan Bang, monggo Bang. Begini saudara, jangan memperbodoh diri. Kalau penulis Matius ini bukan Matius, benar perkataanmu. Makanya saya katakan, ini wartawan yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan muridnya yang bernama Matius. Berarti penulisnya bukan Matius. Kalau penulisnya adalah Matius, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihatku yang sedang duduk pada waktu itu di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah murid Yesus. Tapi karena aku adalah wartawan yang belakangan catatanku disebut sebagai buku Matius, biar dianggap yang menulis itu Matius, tapi nggak bisa karena sudah ada tertoreh begitu adanya di dalam tulisanku. Maka hanya orang stupid yang menganggap bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius. Oke, saya coba ikuti dulu dalam narasi Gurunda ya. Ikuti narasi Bible. Ya, sabar dulu Gurunda. Ya, saya ibaratkan dulu, misalkan ya, saya ini Matius. Saya menuliskan Yesus melihat Matius lain. Berarti masih saya yang menulis Bang, bukan Matius yang dilihat Yesus. Masalahnya penulisnya bukan Matius, iya kan? Kalian yang mengatakan itu Matius. Alamak. Masih Matius Bang. Coba kau tunjukkan di mana tertulis yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Silakan. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis penulis buku Matius adalah Matius, murid Yesus. Silakan. Di mana saya bisa baca? Tunjukkan. Gini Gurunda. Begini ya, mana? Kan Gurunda mengatakan
yang dilihat penulis itu yang bernama Matius, berarti penulis bukan dia kan, menurut Gurunda kan. Nah, yang dilihat itu Matius lain, dan Matius lain itu menurut Gurunda adalah bukan penulis, tetapi yang menulis ini yang melihat Yesus, melihat Matius, ya itu Matius itu sendiri. Nah, Gurunda mengatakan Matius yang dilihat kan yang lain, ya kan? Saya ikuti dulu ini ya. Dan yang menulis itu tetap Matius. Gimana sih? Kata siapa? Kata siapa yang penulis itu Matius? Kan kata Anda. Anda yang memaksakan kalau penulis buku Matius adalah Matius. Anda. Maka Anda lah yang punya kewajiban menunjukkan, buktikan kalau penulis Matius itu Matius. Di mana dia ada tertulis? Siapa penulisnya adalah murid Yesus bernama Matius. Jadi siapa yang menuliskan ini, Bang? Dari tadi saya katakan wartawan yang tidak dikenal ini siapa? Gereja-gereja mula-mula kemudian melantik penulisnya adalah Matius, padahal bukan. Anda yang melantiknya Matius, padahal bukan Matius yang nulis buku Matius itu. Kalian gereja-gereja yang melantik, oh ini penulisnya Matius loh. Tapi sorry, orang bodoh boleh percaya, tapi orang yang belajar tidak akan mau percaya kalau penulis buku Matius itu adalah Matius. Coba tunjukkan di mana saya bisa baca, di mana saya bisa baca dalil bahwa penulis Matius itu adalah Matius itu sendiri. Di mana saya bisa baca itu? Seperti Paulus, dari Paulus. Nah, itu ketahuan Paulus kan? Nah, sekarang mana? Dari Matius. Kan ketahuan tuh, Matius. Dari Lukas, ketahuan Lukas. Markus, ketahuan Markus. Yohanes dan Matius tidak ada yang tahu sampai hari ini siapa penulisnya. Ya, ketika Anda meminta bukti bahwa sama seperti kata Paulus, ya itu memang tidak ada. Saya akui memang tidak ada seperti itu. Ya, terus kenapa Anda mengatakan Matius adalah penulis buku Matius? Ya. Lantas siapa juga yang mau bersaksi, Bang? Kalau bukan tidak melihat pada saat kejadian, Bang. Karena yang bersaksi itu, Bang, orang yang melihat, ya, iya. Orang yang melihat pada saat kejadian pada zaman itu, Bang. Sekarang oke, Bang. Abang bilang bukan Matius yang tulis, ya. Saya ikuti dulu, Bang. Berarti ini argumen bukan hanya murid Yesus yang sebagai saksi, yang sebagai yang melihat. Ini yang tidak dikenal, Bang, ya. Ini saya ikuti dulu statement Gurunda, ya. Berarti orang luar yang bukan murid Yesus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah utusan Bapa dan membawa hakikat Elohim. Iya kan? Jadi bukan hanya kesaksian para kedua murid Yesus. Di mana? Iya, murid-murid lain. Kan narasi abang kan yang mencatat ini bukan Matius. Ya, saya ikuti dulu. Saya anggap saja yang pengarang yang tidak dikenal, gitu, Bang. Dan ya, itu pasti pengarangnya, Bang, hidup sejaman dengan Yesus. Kata siapa? Kami imani. Kata siapa dia hidup sesaman? Kata siapa hidup sesaman dengan Yesus? Matius ditulis tahun berapa? Bagaimana dia bisa bersaksi kalau dia tidak tahu, Bang? Matius menulis tahun berapa? Ya, itu diperkirakan itu sekurang lebih sekitar tahun 70. Nah, sekarang Yesus ketika diceritakan berkata kepada Matius tadi itu tahun berapa? Ketika ada cerita itu melihat Yesus melihat seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius lalu berkata ikutlah aku, itu kejadiannya tahun berapa? Ya, pada tahun Masehi. Pada tahun Masehi. Itu kapan? Tahun berapa? Yang tadi 70 menulis. Terus kejadian yang ditulis itu kejadian tahun berapa? Bukan menulis, dikitabkan. Iya, dikitabkan, betul, dikitabkan kan. Iya. Katanya kemudian Injil setelah jadi kitab kan. Ya, dituliskan itu tahun berapa dituliskan yang saya tanya? Ya, kalau dituliskan belum menjadi kitab, ya, Bang, ya. Jadi kita sabar, kita satu-satu ini, Bang, ya. Kita udah satu-satu, Bang. Iya. Kalau dituliskan, ya,
pastilah di zaman murid-murid Yesus itu hidup, ya, bukanlah pada saat dia mati, ya, Bang ya. Iya, boleh. Karena bagaimana sang penulis bisa menuliskan kalau dia sudah mati? Tetapi setelah tahun kurang lebih tahun 70 ini baru dikitabkan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para murid atau para rasul. Begitu Bang sejarahnya, Bang. Iya. Jadi gini, yang saya tanya itu kapan ditulis, bukan kapan dikitabkan. Kalau dikitabkan itu nanti di abad keempat baru dipatenkan sesuai dengan manuskripnya. Yang saya tanya ini sekarang. Itu abad keempat baru dikanonisasi, Bang. Nah, iya. Kalau pada itu saat dibuat kitab itu pada tahun 70. Pada tahun saat 70 itu ada Injil, ada sabar dulu, Bang. Pada saat tahun 70 itu kitab dijadikan kitab sampai ada Injil Barnabas, Injil apalagi itu, Bang ya. Iya, saya yang tahu, ditolak saya ya, Bang paham ya. itu, saya paham. Nah, iya. sekarang manuskrip yang dipakai. Nanti setelah abad pada saat abad keempat itu baru dikanon, Bang. Ya, mana yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima, begitu, Gurunda. Nah, terus hasil pengkanonan Matius itu ditulis diperkirakan tahun berapa? Ya, pada tahun sejaman dengan Yesus lah pasti, Bang. Ya, tidak ada murid Yesus menulis di tahun Yesus mengajar. Matius itu dituliskan kisaran tahun 80-an. Itu dituliskan dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan. Yang diselidiki apakah peristiwanya? Bukan. Yang diselidiki adalah orang-orang yang bersaksi tentang kejadian yang terjadi pada antara tahun 30 sampai 33. Nah, ketika kemudian ya, itu Lukas. Itu Lukas, Gurunda, yang Anda maksud itu Lukas. Tapi Matius itu bukan penyelidikan, Bang. Bukan Gurunda. Matius kalau begitu, bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. Kalau begitu tolong tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Terus situ, dari mana Anda mengatakan muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi maksud Anda begitu, Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab. Tapi lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes, serta ke-12 murid lainnya. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran, iya kan? Berarti Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana itu bisa ditemukan murid Yesus menulis? Ya kan Matius itu kan terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis? 1 orang aja. Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya menurut tradisi gereja-gereja, Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal.
Karena ada 50 tahun Jadi kurang gini. lebih setelah peristiwa, baru Gini. dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong, dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma. Bagaimana bisa Yesus nggak mengenal Bible? Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, Yesus itu yang doktrin. metong. Itu dogma, itu Yang nggak doktrin. bangkit-bangkit, Ya itu- udah, kamu nggak layak itu diskusi yang memang. nggak tahu. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu, Yesus nggak tahu. Mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuma doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan Dia sebagai dia akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu dia iblis. nggak tahu tentang dunia, Bang? Itu iblis, itu bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan kepadaku. Nah, itu diberikan bukan kuasa Yesus. Di Itu bumi bukan dan di Yesus. sorga. Aduh. Itu bukan Yesus, Gimana itu iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke, tunjukkan datanya, Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke, Gurunda. Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya, saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8. berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 Ya. berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada pernyataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan. Iya, jadi narasi di Bible itu salah, Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada nggak datanya Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada nggak? Di antara segala firman ini. Ada nggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Iya. silakan. Oke, Silakan. sabar. Yuk, Satu tahun kemudian. 2000 tahun. Tiga 3.000 tahun kemudian. Pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Iya, saya ambil napas dulu ini, ambil napas supaya nggak terpental ya. Sabar, Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya, menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya.
Dia melakukan penyelidikan. Konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada nggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Ya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta, gimana? Loh, Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke. Nggak ada kan? Yang nanti keluar dari ucapan kubur, itu sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan doktrin dan dogma dulu supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu memang bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda bahas ini, nomor 37. Gurunda. Yang Anda bahas ini tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Anak Gurunda. Iya. Ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah. Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? Percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya. Kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, ini menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah mulai masuk kedondong ini. Kolak kedondong ini. Ya, gitu. Gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut yang Gurunda mati ini, manusia, yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, penggantinya bukan binatang. Pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya memang anak manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya? Ya justru itu saya bertanya, apakah Yesus itu dikutuk? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim?
Nggak ada, Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya di mana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu bukan dikutuk, Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Itulah yang terkutuk. Kenapa Anda mengatakan tidak terkutuk? Iya. Apa kesalahannya, Bang? Apa kesalahannya, Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Oksigen. Oksigen, teman-teman. Pingsan, Bang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya, maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan, Bang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya, dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, terserah lu lah. Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir,
Nah, kan gitu. Kalau tidak tahu, wah, nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini. Nah, masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah Betul, TST. betul, abangku. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang itu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung. Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh sudah, Sumbar sudah. Terima kasih kepada para donatur ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Ngomong apa ini Handi katanya ya. Ngomong lah pakai bahasa Indonesia, masa nggak ngerti tujuan saya ngomong. Semoga donatur berkah Bang, yang wasilah sampai di tempat bencana juga jadi berkah juga. Amin. Amin ya rabbal alamin Bang Andi Selebes. Lanjut Bang. Ya kalau ini kan memandang dari sisi kemanusiaannya Bang, bukan memandang agamanya apa kan gitu. Jadi bencana kemanusiaan, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Betul, Ya kami dari Apologet Islam Indonesia hanya semampunya seperti itu. Ini juga kan uang umat. Ya hanya yang dijangkau saja. Gitu. Ya kita doakan ya, semoga cepat pulih, tidak ada lagi bencana, recovery, semangat kembali gitu ya, teman-teman di sana. Kita hanya bisa memberikan doa agar seluruh yang terkena musibah ini semoga dikuatkan dan pulih kembali, beraktivitas kembali, membangun infrastruktur. Recovery-nya itu yang paling lama Bang. Perbaikan infrastruktur, pembangunan psikis manusia, traumatik dan seterusnya begitu. Itu yang lama itu sebenarnya. Kalau pertolongan kebencanaan itu kan kedaruratan yang pertama. Yang lama itu recovery-nya, terutama batin. Banyak yang ditinggalkan sanak saudara ini, yang sulit untuk dilupakan. Bang Osama, saya rasa Bang Osama keluarganya ada yang mengalami bencana di sana. Tapi pada prinsipnya tadi saya diskusi Bang Osama, dia udah mengakui Tuhannya 3. Tadinya 2, kemudian tambah 1. Matius 3, 16, 17 tadi. Ada Roh Kudus penambahan di sana. Ini identik dengan Edis TV mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhan bertuhan, kata Siku Distepu. Saya ikuti bagaimana Wak Labu menyebut Siku Distepu katanya. Siku Distepu membalas Rudi Iskariot. Susah Bang, susah mereka menyatu lagi. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya penafsiran. Dan kita sebagai Muslim gak bisa maksa mereka menafsirkan Bible-nya sendiri, ya silakan saja. Kalau Bang Juma itu tujuannya memperkuat pengetahuan Islam. Bahwa ya seperti inilah. Nah, nanti Anda kalau sudah ngerti, ya masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh
misionaris yang datang kepada Anda? Itu tentu tidak dong, kan udah paham. Nah itu tujuannya Apologet Islam Indonesia. Jadi diskusi lintas agama ini bukan main-main. Ilmu bro, ilmu gitu. Karena banyak orang murtad itu tidak tahu arah tujuannya. Itu kasusnya banyak kok. Setelah di sana baru dia mikir, oh begini toh. Gitu. Tapi Bang Handi itu bagus tuh kita bahas mengenai baptis itu. Kan di Yahudi ada juga itu tevilah. Kalau tepilah itu sama selota kalau Kristen Ortodok. Tepilah itu sama dengan kita sholat 3 kali sehari kalau Yudaism. Kalau Ortodok 7 kali sehari. Kalau kita umat Islam sholat 5 kali sehari wajibnya. Itu. Wah ini si Luga kenapa nelpon gua nih? Tunggu dulu ya. Terusin dulu. Si Luga nelpon. Jadi saya juga heran teman-teman mengatakan bahwa dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus. Sementara jauh dari sebelum Yohanes membaptis itu, Yahudi itu telah mengadakan tevilah gitu loh. Upacara pembaptisan dengan cara pembenaman di udara. Itu tevilah. Ada juga dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita merujuk di 2 Raja-Raja 5 nomor 14 itu, di sana tertulis maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Nah, Yesus ini dibaptis di Sungai Yordan. Dicelupkan tuh sama Yohanes. Berarti jauh dari sebelum ada pembaptisan ini sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Loh, kenapa disangkut pautkan dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus? Itu kadang saya juga berpikir ini mengenai baptis ini yang dilakukan oleh gereja-gereja ini. Matius 3 nomor 6, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Dia nih, dia di sini dulu dong. Aku lagi Siap-siap. sibuk nih. Di sini dulu, Mas Bayu. Iya, Bang. Jadi teman-teman, mengenai kekristenan ini, mengenai baptis itu bukan hanya sebelum itu dilakukan oleh Yohanes, jauh sebelum itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum ada Yohanes. Dan Yesus pun tidak pernah membaptis orang-orang, dia yang dibaptis. Kalau memang baptisan itu adalah penyucian dari dosa, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibaptis? Pertanyaan di sini banyak yang timbul bagi saya sebagai mantan Kristen mengenai baptis ini. Karena setelah saya belajar demi belajar, baptis ini bukan hanya dilakukan oleh Yohanes. Tapi bapak-bapak gereja memutuskan baptis itu untuk menjadi pengikut Kristus. Cobalah kalau ada pendeta di bawah yang bisa menjelaskan ini. Naiklah. Kasihan. Kenapa ada suara anak kecil? Siapa ini? Anda hanya yang baru naik. Tapi tadi Osama udah ngakui sih bahwa Yesus dibaptis itu berbeda tujuan dengan Kristen dibaptis. Beda. Kalau dibaptis itu kan pemurnian atau pembersihan dosa kan. Tujuan baptis itu. Anda dulu dibaptis tujuannya apa? Sama itu, Bang. Pengakuan dosa, pemurnian dosa, atau penghapusan dosa dari dosa keturunan, dosa turunan gitu. Kan selama ini kan orang Kristen mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu telah berdosa.
karena dosa-dosa turunan katanya. Jadi harus dibaptis. Dia Jadi kita sudah menerima tidak menanggung dosa. menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja dan menyatakan iman secara publik, kan gitu ya? Ya, Betul. terima kasih, selamat siang. Oh, Pak Kripto, selamat siang Pak Kripto. Ya, tentang baptisan ya. Ya. Saya dibaptis waktu umur 23 ya. Itu baptis itu bukan berarti saya berbicara nih, saya mengucapkan saya bertobat atas segala dosa-dosaku yang lalu, dan saya percaya bahwa baptisan ini membuang segala dosa-dosaku. Artinya saya tidak lagi akan mendapat hukuman dari dosa-dosa itu, diampuni oleh Tuhan. Nggak ada itu. Kalau baptis Yohanes itu artinya menyatakan di depan 2 atau 3 orang bahwa saya mengikuti Yesus, gitu loh. Kalau Yesus dibaptis itu berarti dia tampil di publik. Ya, nah itu disaksikan, ada suara, bukan anakku yang kukasihi, engkau aku bebaskan dari dosa, kan enggak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu baptisan Roh Kudus, bukan Yesus bertobat. Jadi tujuan betul Bang. tujuan baptis gimana Pak Kripto? Baptis itu seperti wudhu, atau enggak? Kalau orang berwudhu tuh buat apa? Minta ampun dosa, kan enggak, membersihkan diri kan. Tapi saya baca Bang di artikel gitu ya, tujuan baptis ini saya baca ya Bang ya. Tujuan baptis adalah untuk melambangkan pembersihan dosa, menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja, dan menyatakan iman secara publik. Itu tujuan baptis yang saya baca Bang. Nomor 2 dan 3 betul, tapi nomor 1 membersihkan dosa tidak. Di dalam Kristen nggak ada membersihkan dosa karena baptis atau karena Yesus disalib. Kalau Iya, Yesus gini Bang, bahasa teologinya itu disucikan, dosanya disucikan begitu. Enggak Bang ada Hendy, dosa ya. disucikan, enggak ada. Ya. Dosa itu diampuni, bukan disucikan. Yang benar yang mana kalian ini? Ya, kalau saya ke pengadilan ya, saya bersalah ya. Ya bersalah nih, ya dengan membayar denda ya, tilang gitu ya. Ya bukan salahnya dibersihkan, tetap bersalah, cuman ditebus dengan uang. Saya baca ya, saya baca dulu nih. Saya sih nggak mau nambah, nggak ngurangin ya. Tujuan baptis, pembersihan dosa, air Itu salah, baptisan. itu salah. Entar dulu Bang, saya baca dulu. Pembersihan dosa, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru di Medulai. Oh, sekerja dong. Ya Allah. Ya, aduh. Saya ulang. Tujuan baptis 1. Pembersihan dosa. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru dalam Kristus melambangkan kematian cara hidup lama dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. 3. Menjadi anggota gereja. Baptis adalah pintu masuk untuk menjadi bagian dari persekutuan umat beriman gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. 4. Pernyataan iman menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang mengasihi, percaya, dan menaruh harapan pada Kristus. 5.